Oke, sekarang kita masuk ke dalam konversi satuan. Jadi satuan dasar itu ada untuk sementara ini kita belajar misalnya untuk ukuran SD, SMP, ya masih satuan dasarnya adalah satuan panjang, satuan massa dan satuan waktu. Ya, satuan-satuan ini akan melahirkan beberapa satuan yang lainnya, misalnya satuan panjang ini akan berhubungan dengan satuan luas dan satuan volume, ya. Jadi siswa harus mempunyai kemampuan untuk mengkonversi satuan. Misalnya soalnya bercerita soal cerita tentang desimeter misalnya, tetapi jawabannya yang diinginkan adalah meter. Jadi siswa harus punya kemampuan untuk mengkonversi desimeter itu ke meter. Demikian pula di satuan massa, khususnya di bidang fisika, mata pelajaran fisika dan kimia ini sangat dibutuhkan kemampuan konversi ini. Ketika anak-anak tidak mampu mengkonversi, maka dia akan bermasalah di dua mata pelajaran fisika dan kimia itu sendiri, ya. Jadi biasanya soalnya bercerita tentang satuan yang lain, tetapi di fisika misalnya berbicara tentang gram, ya, tetapi rumusnya inginkan adalah kilogram, maka dia harus dirubah dulu ke gram itu ke kilogram, baru dimasukkan ke dalam rumus. Ya, seperti itu ya. Jadi mari kita teman-teman para orang tua yang akan membimbing anaknya belajar sendiri di rumah, boleh kita memanfaatkan video ini, ya. Semoga bermanfaat lah. Ya, sekarang kita belajar dulu satuan panjang. Satuan panjang ini yang kita kenal itu adalah kilometer. Jadi kita singkat km, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, sekarang ini sebelum kita masuk konversi satuan ini, satuan panjang ini, alangkah baiknya kita belajar dulu tentang bagaimana perkalian-perkalian desimal seperti ini dengan cara cepat, ya. Jadi kita tidak usah mengalih, tapi kita langsung bisa mendapatkan hasilnya. Misalnya 3 kali 10, saya kira sudah paham, ya. Jadi kalau yang biasa berdagang ini sudah paham, ini orang tua sudah paham ini, ya. Yang masalah kalau 3,2 kali 10, ya, 3,2 kali 10 berarti ini persepuluhan dikali dengan 10, berarti nanti komanya hilang, ya, 32 jadinya, ya. Itu cara cepat. Jadi kita tidak usah cakar, langsung kita dapatkan. Atau dalam prinsipnya, ketika angka koma ini kita kalikan dengan bilangan 10 dan kelipatannya, ya, misalnya 10, 100, 1000 dan seterusnya, maka angka koma itu bergeser ke kanan. Jadi misalnya ini kan 3,2, karena dikali 10 satu langkah ke kanan bergeser, komanya berada di sini. Jadi kita tulis 32 saja. Kemudian ini 3,2 dikali 100, maka karena dia kali, maka koma ini bergeser 2 langkah. Jadi awalnya komanya setelah 3, kemudian bergeser 2, kemudian karena tidak ada angka, ini ada angka 0 ini. Jadi komanya berada di sini, hasilnya 320, ya. Kemudian 0,2 kali 10, jadinya komanya ada di sini, karena dikali 10 bergeser ke kanan selangkah menjadi sebenarnya 02, tapi kita tulis saja 2, ya. Demikian pula 0,2, ya. 0,2 ini kita kali 100, ya. 0,2 kita kali 100, maka komanya berada di belakangnya 2 selangkah, kemudian gak ada lagi angka di belakangnya 2, kita tambah 0 karena dia harus 2 langkah, berarti ya jadinya 20, ya. Itu cara cepat, ya. Kemudian 8,35 kali 10. Nah, ini 8,35 ada 2 angka di belakang koma, ya, 3 dan 5. Tetapi karena hanya dikali 10, berarti selangkah saja mundurnya komanya, berarti menjadi 83,5, ya. Oke. Bisa kelihatan enggak, ya? Saya perbesar. Nah, sekarang 0,05 kali 10. Jadi komanya ada di depan angka 0, mundur selangkah ke belakangnya 0 yang kedua, berarti jadinya 0,5.
ya. Itu cara cepat, jadi kita nggak usah cakar, langsung dapat seperti itu. Kemudian 0,05 kali 1000 berarti 3 langkah komanya ke belakang ya. Jadi komanya ada di depan 0, mundur ke 0 yang ini 1 langkah, kemudian ke 5 2 langkah, angka tambah 1 0 lagi ya. Jadi 0,05 kali 1000 itu hasilnya 50. Kita nggak usah cakar. Kemudian 3,275 ya. Kali 100 berarti komanya mundur ke kanan 2 langkah, berarti menjadi 327,5 ya. Jadi 327,5. Nah, bagaimana dengan pembagian ya? Kalau pembagian kebalikannya, kalau tadi koma bergeser ke kanan, maka sekarang kebalikannya. Kalau dia pembagian, maka koma bergeser ke kiri ya. Ya, misalnya 1 ini sebenarnya komanya ada di sini ya, di belakang 1. Dia dibagi 10, maka komanya berada di depan angka 1 sekarang. Jadi menjadi 0,1 ya. Kemudian bagi 100, 1 dibagi 100. Jadi ini ada angka 1, komanya awalnya di sini, bergeser ke kiri, bergeser lagi ke kiri. Jadi kita ngasih, karena ada angka, kita kasih angka di sini. Jadi koma di sini, kemudian 0 di depannya ya. Jadi 1 bagi 100 itu sama dengan 0,01 ya. Kemudian angka 5 dibagi 10, komanya ada di belakang 5, sekarang menjadi di depannya 5, koma sini ada 0,5 ya. Kemudian 0,5 dibagi 10 ya. 0,5 komanya ada di depannya 5. Karena dibagi 10 lagi komanya pindah ke depan. Jadi awalnya komanya di sini ya. Karena dibagi 10 maka koma pindah ke sini dan ini kita kasih 0,05 ya. Kemudian 5 dibagi 100. Jadi komanya ada di belakang angka 5 ya. Kemudian sini tadi dia 2 langkah ke kiri. Jadi 1 langkah di depannya 5, 1 langkah di belakangnya 0,05 ya. 8,3 bagi 10. Nah, komanya ada di depannya 3, sekarang pindah di depannya 8. Jadi 3 di sini, komanya pindah ke sini 0,83 ya. Kemudian 7,05 ya. Komanya ada di belakangnya 7. Jadi ini 0,5 ya. Dia dibagi 100 ya. Dia dibagi 100 ya. Dibagi 100 maka komanya tadi ada di sini, berarti 100 itu 2 langkah. Jadi pindah ke sini, kemudian kasih 0 lagi, kemudian 0,0705 ya. 0,705 ya. Kemudian 0,128 dibagi 10 menjadi 0,128. Awalnya komanya di sini, bergeser ke kiri karena dia bagi 10. Jadinya 0,0128. 800 bagi 100 ya 8 ya. Komanya kan ada di sini, jadi geser ke sini menjadi 8,00 ya. Kemudian 0,08 dibagi 100 ya. Jadi awalnya komanya ada depan sini, karena dibagi 100 jadi selangkah, 2 langkah, koma di sini 0,0008 ya. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti. Sekarang kita masuk, baru kalau sudah mengerti itu kita masuk ke sini ya. Nah, sekarang 5 km dijadikan hektometer. Ingat ya, kalau dia dari yang ukuran tertinggi, misalnya kilometer ke hektometer seperti ini, kalau kali lompatan ke bawah itu 1 kali lompatan kali 100, 10 2 kali lompatan itu 100 ya. Jadi kita simpelkan ngomongnya seperti itu saja ya, supaya bisa dimengerti anak-anak juga ya. Kalau 3 kali langkah berarti sekali 1000, kalau 4 kali berarti 10.000 dan seterusnya 100.000, 1 juta ya.
Sekarang kilometer ke hektometer ya. Kilometer ke hektometer. Otomatis kita lihat langkahnya ya. Kilometer ke hektometer kali 10 berarti ini 5 ya. 5 dikali 10 sama dengan 50 hektometer ya. Jadi gitu ya. Sekarang 2,5 dekameter kali desimeter. Nah, dekameter ke desimeter 1 2 kali lompatan ya. Jadi dekameter ke desimeter 1 2 berarti dikali 100. Berarti 2,5 dikali 100. Nah, kita gunakan tadi prinsip yang tadi. Kalau kali geser ke sini 2 langkah berarti jadinya 250 desimeter ya. 0,8 kilometer berapa meter jadinya. Nah, sekarang kilometer ke hektometer ya. Kilometer ke meter ya. Ya. 1 2 3 berarti kali 1000. Jadi ini kita kali 1000 ya. 0,8 dikali 1000 sama dengan, ingat, kali 1000 bergeser 1 2 3. Jadi 8 geser ke belakangnya 8, kemudian 0, kemudian 0. Jadinya 800 meter ya. Nomor 4, 0,002 kilometer berapa sentimeter. Nah, ini kilometer ke sentimeter itu 5 kali lompat 1 2 ya. Jadi ini coba lihat ya. Jadi coba kita 1 2 3 4 5 berarti 5 nolnya berarti kali 100.000 ya. Jadi 0,002 dikali 100.000 karena 5 nolnya kan. Nah, sama dengan ya. Sama dengan sekarang dia bergeser 5 langkah ke sana. Ke kanan ya. Berarti 1 2 3 tambah 2 nol di belakangnya 2 ya. Jadinya 200 cm ya. Tuh. Kemudian nomor selanjutnya nomor 5 ya. Nomor 5. Dan ini peralatannya sederhana, modal holder aja dan HP. Kemudian di bawah holdernya ada piringnya. Tidak apa-apa, yang penting kita bisa berbagi ilmu. Jadi sekarang 700 ya. 700 meter berapa senti ya. Jadi sekarang kita kali 700, kemudian meter ke sentimeter. Jadi kalau bisa selalu ada kalau belum hafal selalu ada susunannya kilometer hektometer kita buat ya seperti ini ya. Ya jadi kayak kalau menghitung enak gitu kalau belum hafal ya. Sekarang kita kalau sudah hafal meter ke sentimeter. Meter ke sentimeter itu kali 100 ya. Nah, berarti menjadi 70.000 cm ya. Kalau 60 cm ke meter ya. Ini otomatis dari bawah ke atas sentimeter ke meter. Jadi dari sini ke sini ya. Otomatis ada 2 langkah ya. Jadi ingat, jadi dari sentimeter ke meter. Kalau tadi dari meter ke senti itu 2 langkah ke bawah berarti kali 100. Kalau ini terbalik, sentimeter ke meter berarti dibagi ya. Jadi kita bagi ya. 60 dibagi 100 sama dengan, ini boleh kita coret ya. Tinggal 6 dibagi 10 jadinya 0,6 meter ya. Oke.
lihat ya. Oke. Kemudian 0,5 meter berapa kilometer ya.